Nah, di sini siapa nih mams yang lagi hamil tapi pengen lahiran normal, minim robekan, terus apa sih hal yang harus dilakukan? Nah, aku kasih tahu nih. Nah, kebetulan ini pengalaman aku ya. Bukan karena aku seorang bidan, ya. Bukan karena aku seorang bidan makanya aku bisa lahiran secara normal, minim robekan ya, dan minim trauma. Oke? Nah, disclaimer aja ya, bukan karena itu. Jadi, ketika aku hamil, ada beberapa cara, ada beberapa hal yang aku lakukan atau ikhtiar yang aku lakukan supaya aku bisa lahiran secara normal, tanpa robekan, ya, dan juga minim trauma. Nah, yang pertama yang aku lakukan yaitu sering-sering jalan kaki. Nah, lebih tepatnya sih sering-sering olahraga ya. Olahraga di trimester kedua udah mulai ya, intensitasnya dinaikkan. Maksudnya seperti apa Bu Bidan? Jadi kalau misalkan mams olahraga itu pertama dari yang sedikit-sedikit dulu, kayak 2 menit, 3 menit, 5 menit, nanti dinaikin ya. Jangan langsung durasinya lama gitu. Nah, untuk olahraganya apa aja sih Bu Bidan? Nah, olahraganya itu bisa jalan kaki ya, bisa yoga, abis itu bisa main gimbal nih, saya sama seperti apa yang saya lakukan nih. Gym. Nah, kalau misalkan gimbal ini bagi mams yang mager buat jalan, bisa sekalian sambil duduk di goyang-goyangkan pinggulnya ke kiri, ke kanan, ke depan, dan juga ke belakang. Nah, yang kedua apa sih ikhtiarnya Bu Bidan? Yang kedua itu sering-sering pijat perineum. Nah, untuk pijat perineum ini ada beberapa perdebatan, ada beberapa pendapat ya. Bisa dilakukan di trimester kedua, bisa dilakukan di trimester ketiga. Tapi yang saya sendiri lakukan, yang saya sarankan yaitu ketika udah masuk trimester ketiga, karena memang ketika kita pijat perineum itu ada rasa ketidaknyamanan ya, agak sedikit ngilu, habis itu ya bisa mengakibatkan kontraksi ya. Kalau misalkan dilakukan di usia di bawah 37 minggu. Makanya bagusnya kalau mau pijat premium di atas 37 minggu ke atas, gak masalah. Yang terpenting di trimester kedua kita udah mulai rajin olahraga. Nah, itu yang terpenting. Gunanya apa sih pijat perineum? Pijat perineum ini gunanya untuk melunturkan otot-otot di bagian perineum. Jadi otot-otot vagina kita di sana nggak kaget ketika adanya dorongan atau ketika adanya kontraksi. Oke. Nah, yang ketiga yaitu ikutin instruksi dari bidan ketika melahirkan. Kalau disuruh ngeden, kalau disuruh tahan ya tahan sebisa mungkin. Dan jangan lupa mams harus belajar pernapasan, itu penting banget ya, karena kunci dari bersalin itu adalah kita melatih pernapasan kita ya. Bagaimana cara kita menahan nafas, gimana cara kita tarik nafas, buang nafas ya. Ketika ngeden, ketika kita supaya nggak ngeden gimana ya. Jadi ketika lahiran, kalau kata bidannya ibu ngeden, ya kita ngeden sekuat tenaga. Kalau kata bidannya disuruh stop, kita berhenti ya. Kalau kata bidannya belum boleh ngeden, belum boleh Bu, pembukaannya belum lengkap, janinnya belum turun ya, bayinya belum turun, gak usah ngeden dulu ya, tahan. Tapi benar saya pengen ngeden ya, emang seperti itu Bu. Kalau misalkan mau lahiran normal, itu kontraksi itu yang kita cari ya, dorongan si bayi itu mau keluar, berarti itu bagus tuh ya. Yang penting ikhtiar, lakukan 3 cara yang aku suruh tadi, yaitu olahraga, yang kedua pijat perineum, yang ketiga latihan pernafasan dah. Nah, yang keempat, satu lagi ya, yang keempat yaitu ikutin instruksi dari bidannya ya.